Video ini adalah video penugasan dengan nama saya Agung Lamprabandari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Prodi Manajemen. Pada video ini saya akan memaparkan materi dari manajemen sumber daya manusia, yakni manajemen kinerja. Dan sebelum memasuki materi, ada baiknya kita membahas 13 pokok pembahasan yang diawali dengan penjelasan manajemen pekerjaan, penilaian kerja, mengidentifikasi penggunaan pekerjaan, berbagai kriteria kinerja standar yang dapat ditetapkan, dan siapakah sih yang bertanggung jawab atas penilaian kinerja, adanya periode penilaian kinerja, berbagai metode penilaian kinerja, adanya daftar masalah yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, adanya berbagai menjelaskan karakteristik sistem penilaian yang efektif, terus adanya penjelasan mengenai pertimbangan hukum yang telah dikaitkan dengan penilaian kinerja, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan bagaimana wawancara penilaian kinerja yang harus dilakukan, kemudian adanya bagaimana penilaian kinerja dipengaruhi oleh budaya oleh suatu negara. Memasuki materi manajemen kinerja dan penilaian. Memberikan dasar bagi sumber daya manusia profesional untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja kemampuan karyawan atau modal manusia perusahaan untuk keunggulan kompetitifnya. Dari sudut pandang sumber daya manusia, kendaraan pengiriman adalah modal, dan saya dan Anda telah belajar bahwa karyawan adalah sumber daya manusia. Keduanya mampu menambah nilai bagi perusahaan. Efisiensi bahan bakar adalah ukuran kerja. Efisiensi bahan bakar yang lebih rendah dari standar atau yang diharapkan dapat dianggap sebagai pekerjaan atau kinerja yang lebih rendah. Pengukur udara atau termometer khusus dapat dianggap sebagai teknik penilaian kinerja yang mampu membantu mekanik atau manajer atau penyelia menilai dua faktor yang diketahui mempengaruhi efisiensi bahan bakar kendaraan atau kinerja pekerjaan karyawan. Yang pertama, manajemen kinerja. Proses yang berorientasi pada tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses organisasi ada untuk memaksimalkan produktivitas kinerja, produktivitas karyawan, tim, dan proses dan pada akhirnya organisasi. Ini adalah pemain utama dalam mencapai strategi organisasi karena pengukuran dan peningkatan nilai tenaga kerja. Mencakup tujuan insentif dan nilai-nilai insentif yang sesuai sehingga hubungan dapat dikomunikasikan dan dipahami dengan jelas. Ada hubungan erat antara insentif dan kerja. Sistem manajemen kinerja adalah satu di antara fokus utama dalam bisnis saat ini. Meskipun sebagai fungsi sumber daya manusia berkontribusi pada manajemen kinerja. Penilaian kinerja dan penilaian manajemen dan penilaian kompensasi memainkan peran yang signifikan. Sedangkan penilaian yang terjadi pada waktu tertentu, manajemen kinerja adalah proses yang berkelanjutan dan dinamis. Setiap komponen sistem terintegrasi untuk memastikan efektivitas organisasi yang berkelanjutan. Yang kedua, adanya penilaian kinerja. Pada penilaian kinerja adalah sistem formal peninjauan dan evaluasi kinerja atau individu atau tim. Poin penting dalam definisi ini adalah kata formal karena dalam kenyataannya manajer harus meninjau kinerja individu secara berkelanjutan. Penilaian kinerja sangat penting untuk keberhasilan manajemen kinerja. Meskipun penilaian kinerja hanyalah satu di antara komponen yang vital, karena secara langsung mencerminkan rencana strategi organisasi. Meskipun evaluasi kinerja tim sangat penting ketika tim ada dalam suatu organisasi. Fokus penilaian hanya di sebagian besar perusahaan, tetap pada karyawan individu. Dari penekanannya, sistem penilaian yang efektif mengevaluasi pencapaian dan memulai rencana untuk pengembangan dan sasaran. Sebagian besar manajer mengandalkan teknik penilaian kinerja sebagai dasar untuk memberikan umpan balik, mendorong peningkatan kerja, membuat keputusan yang valid,
serta membenarkan keputusan pemutusan hubungan kerja, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan, dan mempertahankan keputusan personal seperti mengapa satu karyawan menerima kenaikan gaji yang lebih tinggi daripada karyawan yang lain, mengembangkan sistem penilaian kinerja yang efektif dan akan terus menjadi prioritas tinggi bagi manajemen. Perencanaan sumber daya manusia. Dalam menilai sumber daya manusia suatu perusahaan, data harus tersedia untuk mengidentifikasi mereka yang memiliki potensial untuk dipromosikan atau untuk setiap area hubungan karyawan internal. Melalui penilaian kinerja dapat diketahui bahwa ada sejumlah pekerjaan yang tidak siap untuk memasuki manajemen. Rencana kemudian dapat dibuat untuk penekanan yang lebih besar pada pengembangan manajemen. Perencanaan sukses merupakan perhatian utama bagi semua perusahaan. Sistem penilaian yang dirancang dengan baik memberikan profil kekuatan dan kelemahan sumber daya manusia organisasi untuk mendukung upaya ini. Dilanjutkan dengan pelatihan dan pengembangan. Penilaian kinerja harus menunjukkan kebutuhan spesifik karyawan. Pelatihan dan pengembangan. Misalnya, jika pekerjaan accountant membentukkan keterampilan dalam penulisan, teknis dan evaluasinya, mengungkapkan kekurangan dalam faktor ini. Ia mungkin membutuhkan atau memerlukan pelatihan tambahan untuk mengatasi kekurangan ini. Jika suatu perusahaan menemukan bahwa sejumlah penyelia lini pertama mengalami kesulitan mengelola tindakan disiplin, sesi pelatihan yang membahas masalah ini mungkin tepat dengan mengidentifikasi kekurangan yang mempengaruhi kinerja. Pelatihan dan pengembangan program dapat dikembangkan yang memungkinkan individu untuk membangun kekuatan mereka dan meminimalkan kekurangan mereka. Selanjutnya adalah perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan karir adalah proses yang berkelanjutan di mana seorang individu menetapkan tujuan karir dan mengidentifikasi cara untuk mencapainya. Di sisi lain, pengembangan karir adalah pendekatan formal yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa orang-orang dengan kualifikasinya dan pengalaman yang tepat tersedia ketika dibutuhkan. Data penilaian kinerja sangat penting dalam menilai kekuatan dan kelemahan karyawan dan dalam menentukan potensi orang tersebut. Manajer dapat menggunakan informasi tersebut untuk memberi nasihat kepada bawahan dan membantu mereka dalam mengembangkan dan mengimplementasikan rencana karir mereka. Karena angin di luar sangatlah kencang, maka video ini saya akan lanjutkan di dalam. Dan mari kita lanjutkan subpokok pembahasan selanjutnya adalah program kompensasi. Hasil penilaian kinerja memberikan dasar untuk keputusan rasional mengenai penyesuaian pembayaran. Sebagian besar manajer percaya bahwa Anda harus menghargai kinerja pekerjaan yang luar biasa secara nyata dan dengan kenaikan gaji. Mereka percaya bahwa perilaku yang Anda hadiahi adalah perilaku yang Anda akan dapatkan. Perilaku penghargaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi adalah jantung dari sistem manajemen kinerja. Untuk mendorong kinerja yang baik, perusahaan harus merancang dan menerapkan sistem manajemen kinerja yang andal dan sistem penilaian kinerja yang andal, dan kemudian memberi penghargaan kepada pekerja dan tim yang paling produktif. Pembuat sistem hadiah total ingin memastikan bahwa kinerja individu mendukung tujuan organisasi.
Kemudian adanya hubungan karyawan internal. Data penilaian kinerja juga digunakan untuk keputusan di beberapa bidang hubungan karyawan internal, termasuk promosi, penurunan pangkat, pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan transfer. Misalnya, kinerja karyawan dalam satu pekerjaan mungkin berguna dalam menentukan kemampuannya untuk melakukan pekerjaan lain pada tingkat yang sama, seperti yang diperlukan dalam pertimbangan transfer. Tentu saja, data penilaian kinerja sangat penting ketika promosi dipertimbangkan atau PHK harus dilakukan. Namun, ketika tingkat kinerja tidak dapat diterima, penurunan pangkat atau bahkan penghentian mungkin tepat. Penilaian potensi karyawan. Beberapa organisasi mencoba untuk menilai potensi karyawan ketika mereka menilai kinerja pekerjaannya. Meskipun perilaku masa lalu mungkin merupakan prediktor yang baik untuk perilaku masa depan dalam beberapa pekerjaan, kinerja masa lalu karyawan mungkin tidak secara akurat menunjukkan kinerja masa depan dalam pekerjaan ini. Tenaga penjual terbaik di perusahaan mungkin tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi manajer penjual listrik yang sukses, di mana tugasnya jelas berbeda. Demikian pula analisis sistem terbaik dapat jika dipromosikan menjadi bencana sebagai manajer teknologi informasi. Terlalu menekankan keterampilan teknis dan mengabaikan keterampilan lain yang sama pentingnya adalah kesalahan umum dalam mempromosikan karyawan. Pengakuan masalah ini telah menyebabkan beberapa perusahaan memisahkan penilaian kinerja yang berfokus pada perilaku masa lalu dan penilaian potensi yang berorientasi pada masa depan. Tak luput adanya proses penilaian kinerja. Sistem penilaian mungkin tidak dapat secara efektif melayani setiap tujuan yang diinginkan. Jadi, manajemen harus memilih tujuan spesifik yang diyakini paling penting dan dapat dicapai secara realistis. Misalnya, beberapa perusahaan mungkin ingin menekankan pengembangan karyawan, sedangkan organisasi lain mungkin ingin fokus pada penyesuaian pembayaran. Banyak perusahaan mengandalkan hasil penilaian kinerja untuk membantu menginformasikan keputusan untuk memutuskan hubungan kerja, terutama setelah pola kinerja pekerjaan yang tidak memadai. Dalam hal apapun, penilaian kinerja melayani tujuan pembangunan dan tujuan evaluatif atau keduanya. Langkah selanjutnya dalam siklus berkelanjutan ini dengan menetapkan kriteria kinerja standar dan mengkomunikasikan ekspektasi kinerja ini kepada yang bersangkutan. Kemudian pekerjaan dilakukan dan penilaian menilai kinerjanya. Pada akhir periode penilaian, penilai meninjau kinerja kerja dan mengevaluasinya terhadap standar kinerja yang ditetapkan. Tinjauan ini menentukan alasan kekurangan dan mengembangkan rencana untuk memperbaiki masalah. Pada pertemuan ini, tujuan ditetapkan untuk periode evaluasi berikutnya dan siklus berulang. Menetapkan kriteria kinerja standar. Manajemen harus memiliki kriteria kinerja dengan hati-hati berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Kriteria penilaian yang paling umum adalah sifat, perilaku, kompetensi, pencapaian tujuan, dan potensi peningkatan. Saya akan ulang, kriteria penilaian yang paling umum adalah sifat, perilaku, kompetensi, pencapaian tujuan, dan potensi peningkatan. Ciri, perilaku, dan kompetensi. Ciri-ciri dan perilaku dan kompetensi sering digunakan sebagai standar penilaian kinerja. Ciri-ciri mewakili kecenderungan individu untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku, dan banyak ciri biasanya dianggap diciptakan secara biologis. Ciri kepribadian lebih mendarah daging dengan individu setiap orang, atau introvert atau extrovert, atau teliti ataupun bahkan kurang teliti. Perilaku biasanya dipandang sebagai hasil dari berbagai sumber termasuk sifat dan konteks rasional. Sebagai contoh, orang yang sangat berhati-hati lebih cenderung terlibat dalam perilaku yang mengarah pada penyelesaian tugas yang tepat waktu daripada seseorang yang kurang teliti karena kesadaran berhubungan dengan ketaatan.
Karyawan yang cenderung kurang berhati-hati ini dapat meningkatkan permainan mereka dalam situasi di mana mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan bonus berbasis kinerja yang substansial daripada situasi di mana bayarannya sama terlepas dari perbedaan kinerja. Suatu perilaku mungkin telah dipelajari dari orang tua, dari teman-teman yang signifikan, atau dari lingkungan kerja tertentu. Perilaku dapat diubah, tetapi sifat-sifatnya lebih mapan. Seringkali para muda yang bergabung dalam militer akan mengalami banyak perubahan perilaku sebelum kembali ke kehidupan sipil. Perilaku yang tepat untuk mengevaluasi seorang manajer mungkin gaya kepemimpinan. Untuk individu bekerja dalam tim mengembangkan orang lain, kerja tim dan kerjasama, atau orientasi layanan pelanggan mungkin tepat. Perilaku yang diinginkan mungkin sesuai sebagai kriteria evaluasi, karena jika mereka diakui dan diberi penghargaan, karyawan cenderung mengulanginya. Jika perilaku tertentu menghasilkan hasil yang diinginkan, ada gunanya menggunakannya dalam proses evaluasi. Kompetensi mungkin bersifat teknis, berhubungan dengan keterampilan interpersonal atau berorientasi bisnis. Misalnya pemikiran analitis dan orientasi pencapaian mungkin penting dalam pekerjaan profesional. Dalam pekerjaan kepemimpinan, kompetensi yang relevan mungkin termasuk mengembangkan bakat, mendelegasikan wewenang, dan keterampilan manajemen orang. Kompetensi yang dipilih untuk tujuan evaluasi haruslah yang terkait erat dengan keberhasilan pekerja. Banyak dari sifat-sifat yang umum digunakan ini. Perilaku dan kompetensi bersifat subjektif dan mungkin tidak terkait dengan kinerja pekerjaan atau sulit untuk didefinisikan. Dalam kasus seperti ini, evaluasi orang tidak akurat dapat dilakukan terjadi dan menciptakan masalah hukum bagi organisasi juga. Ini adalah salah satu saya ambil kasus dari Wade v. Mississippi, layanan penyuluhan koperasi di mana pengadilan wilayah memutuskan dalam sistem penilaian kinerja karakteristik umum seperti kepemimpinan, penerimaan publik, sikap terhadap orang, penampilan dan perawatan, perilaku pribadi, pandangan hidup, kebiasaan etis, sumber daya, kapasitas untuk pertumbuhan, kewaspadaan mental, dan loyalitas terhadap organisasi, rentan terhadap keberpihakan. Dan sesuai dengan selera, kemauan, dan keinginan evaluator serta bentuk yang jelas subjektif dan jelas rentan terhadap perlakuan subjektif sepenuhnya oleh mereka yang melakukan penilaian. Pada saat yang sama, sifat-sifat tertentu, perilaku dan kompetensi mungkin berhubungan dengan kinerja pekerjaan, dan jika koneksi ini dibuat, menggunakannya mungkin pencapaian tujuan. Jika organisasi menganggap tujuan lebih penting daripada sarana, hasil pencapaian tujuan menjadi faktor yang tepat untuk dievaluasi. Hal yang ditetapkan harus berada dalam kendali individu atau tim dan harus menjadi hasil yang mengarah pada keberhasilan perusahaan. Pada level atas, tujuan mungkin berhubungan dengan aspek keuangan perusahaan seperti laba atau arus kas, dan pertimbangan pasar seperti pangsa pasar atau posisi di pasar. Pada tingkat organisasi yang lebih rendah, hasilnya mungkin persyaratan kualitas pelanggan yang memberikan sesuai dengan jadwal yang dijanjikan. Untuk membantu proses, manajer perlu memberikan contoh spesifik tentang bagaimana karyawan dapat memajukan pengembangannya dan mencapai tujuan tertentu. Kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan mengenai tujuan karyawan untuk periode evaluasi berikutnya, dan bantuan dan sumber daya yang perlu disediakan manajer. Aspek penilaian karyawan ini harus menjadi elemen paling positif dalam seluruh proses dan membantu karyawan fokus pada perilaku yang akan menghasilkan hasil positif bagi semua pihak. Potensi peningkatan. Ketika organisasi mengevaluasi kinerja karyawan mereka, banyak kriteria yang digunakan berfokus pada masa lalu. Di sudut pandang manajemen kinerja, masalahnya adalah Anda tidak bisa mengubah masa lalu, kecuali jika perusahaan mengambil langkah lebih lanjut dan evaluasi menjadi hanya dokumen histori. Oleh karena itu, perusahaan harus menekankan masa depan, termasuk
perilaku dan hasil yang dibutuhkan untuk mengembangkan karyawan dan dalam prosesnya. Mencapai tujuan perusahaan ini melibatkan penilaian potensi karyawan, memasukkan potensi dalam proses evaluasi, membantu memastikan perencanaan dan pengembangan karir yang lebih efektif. Mari kita lanjutkan ke pokok pembahasan yang selanjutnya, yaitu tanggung jawab untuk penilaian kinerja. Yang pertama adanya atasan langsung. Atasan langsung karyawan secara tradisional menjadi pilihan yang paling logis untuk mengevaluasi kinerja, dan ini terus menjadi masalahnya. Pengawas biasanya dalam posisi yang sangat baik untuk mengamati kinerja pekerjaan karyawan, dan pengawas memiliki tanggung jawab untuk mengelola unit tertentu. Ketika orang lain memiliki tugas mengevaluasi bawahan, wewenang atasan dapat dirusak. Selain itu, T dan D, bawahan merupakan elemen penting dalam pekerjaan setiap penyiap, dan seperti yang disebutkan sebelumnya, program penilaian dan pengembangan karyawan biasanya lebih terkait erat. Di sisi negatif, atasan langsung dapat menekankan aspek-aspek tertentu kinerja karyawan dan mengabaikan yang lain. Juga manajer telah dikenal untuk memanipulasi evaluasi untuk membenarkan kenaikan gaji dan promosi setiap adanya bawahan. Secara historis, budaya kita memandang evaluasi oleh bawahan secara negatif. Namun, pemikiran ini agak berubah. Beberapa perusahaan menyimpulkan bahwa evaluasi manajer adalah layak dan dibutuhkan. Evaluasi manajer oleh bawahan adalah layak dan dibutuhkan. Mereka beralasan bahwa berada dalam posisi yang baik untuk melihat efektivitas manajerial atasan mereka. Para pendukung percaya bahwa pendekatan ini mengarahkan penyelia untuk menjadi sangat sadar dan kebutuhan kelompok kerja dan melakukan pekerjaan pengelolaan yang lebih baik. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, itu adalah praktik umum bagi instruktur untuk dievaluasi oleh siswa. Para kritikus khawatir bahwa manajer dan instruktur akan terjebak dalam konteks popularitas atau bahwa karyawan akan takut akan pembalasan. Jika pendekatan ini memiliki peluang untuk berhasil, satu hal yang jelas, elevator harus dijamin anonimitasnya. Memastikan ini mungkin sangat di departemen kecil, dan terutama jika data demografis pada formulir penilaian dapat mengidentifikasi penilai.